Raka mengkampanyekan Hari Stroke Sedunia, Komarudin, seorang lanjut usia asal Bandung, berjalan kaki menuju Monas, Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan sahabat-sahabat penyandang pasca stroke yang saat ini sedang berjuang atau yang baru saja keluar dari rumah sakit. Selamat berjumpa kembali di channel Analisa Stroke. Analisa yang berbasis pada pengalaman saya sembuh stroke. Pada bagian ini saya ingin mengangkat tema tentang sugesti yang membangkitkan. Jadi pada tema ini saya ingin bercerita bahwa para penyandang pasca stroke itu membutuhkan sugesti, karena stroke itu seperti yang saya katakan adalah penyakit yang multi kompleks. Dia terkait dengan berbagai macam faktor, terutama pada bagian dalam, seperti tekanan darah tinggi, kolesterol pun dibagi-bagi, ada kolesterol jahat, ada kolesterol baik, ada kolesterol biasa, ada kolesterol total, ada triglisida atau lemak di dalam darah, terkait juga dengan pikiran, perasaan, terkait juga dengan kondisi fisik kita dan mental kita. Jadi sangat multi kompleks, dan karena itu berdasarkan pengamatan dan penelitian saya, berdasarkan penelitian yang saya lakukan, tentu bukan dengan metode ilmiah, tetapi dengan cara saya sebagai seorang yang pernah pulih dari stroke dan ingin mengetahui penyakit ini apa, mengapa, dan bagaimana. Sugesti adalah, menurut definisi saya, adalah suatu yang bangkit dari dalam, yang tanpa sadar dilakukan oleh seseorang, bahkan binatang sekalipun. Mungkin ada di antara kita yang pernah menonton film pendek yang viral beberapa waktu yang lalu, yang bercerita tentang seekor kuda yang terbenam dalam lumpur, dan kemudian kuda itu tidak berdaya sama sekali. Kemudian pemiliknya mencoba untuk membantunya keluar dari kubangan lumpur itu, dan pemiliknya memilih alternatif. Mungkin kalau ditarik keluar dengan tenaga manusia akan menemui kesulitan yang sangat berarti. Tapi kemudian pemiliknya mencari alternatif lain, yaitu dengan mengerahkan kuda-kuda yang lain miliknya untuk berlari memutari spot di mana kuda itu terbenam. Kuda-kuda dikerahkan berlari dengan semangat mengelilingi spot kuda yang terbenam itu, dan akhirnya kuda tersebut bisa bangkit. Itulah permisalan sugesti. Kuda itu menggunakan energi terakhirnya. Begitu juga manusia. Begitu juga orang yang sedang terkena pasca stroke. Dia membutuhkan sugesti. Dan ini fakta. Kebetulan kami memiliki grup pejuang sehat. Di grup pejuang sehat itu terdiri dari para penyandang stroke yang sedang berjuang. Ada yang sudah pulih, ada yang persentasenya 25%, ada yang 50%, ada yang 90% tingkat kepulihannya. Di grup ini saya menemukan sebagian data, walaupun data sebelumnya saya sudah miliki, berdasarkan pertanyaan-pertanyaan saya di masyarakat yang dengan orang-orang yang telah pulih stroke. Ceritanya begini. Ketika di awal orang keluar dari rumah sakit, itu kan ada dua. Orang ketika keluar dari rumah sakit itu ada dua. Pertama, ada orang yang keluar dari rumah sakit setelah stroke direkomendasi oleh dokter untuk bisa keluar dan dinyatakan sembuh. Ada juga yang kedua, orang keluar karena dia meminta sendiri, akibat berbagai macam faktor, baik itu karena biaya maupun tidak percaya kepada rumah sakit. Dan dampaknya orang yang keluar dari rumah sakit itu beberapa kemungkinan juga. Kalau dia pindah ke rumah sakit yang lebih baik, mungkin dia menjadi baik, atau ada dia keluar dari rumah sakit kemudian dia tidak melakukan perawatan dengan baik, maka akhirnya terjadi dampak-dampak yang buruk sehingga timbulnya keparahan-keparahan seperti kekakuan dan seterusnya. Nah, kita bicara orang yang normal. Orang yang normal di rumah sakit itu ada dua juga. Yang pertama, dia bangkit
langsung seperti saya atau seperti beberapa teman yang lain yang saya temukan, mereka bangkit langsung berjalan dan nggak ada masalah. Dia akan mengalami kepulihan berikutnya sesuai dengan perjalanan waktu. Tapi ada juga yang ketika pulang dia tidak bisa bergerak karena mentalnya sudah runtuh, menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang tidak mungkin, tidak bergerak, lumpuh di tempat tidur atau di kursi roda. Nah, orang-orang seperti ini membutuhkan sugesti. Sugesti sebetulnya yang paling utama itu dari dokter sebetulnya, bukan dari siapa-siapa. Nah, saya mohon maaf kepada dokter di Indonesia. Saya melihat di rumah sakit itu parsial. Dia tidak impop dia tidak terlibat pada kepentingan pasien. Ketika sembuh, dinyatakan sembuh di rumah sakit sudah lepas. Paling nanti konsultasi bolak-balik. Dan itu pun tidak ada impop, tidak ada bimbingan. Karena mungkin bimbingan sudah dibagi tugasnya. Ada fisioterapi, ada terapi medik, dan seterusnya. Jadi dokter itu tidak impop. Beda dengan pengalaman teman saya, Surya Judi, yang saya sudah wawancara di grup saya. Dia dirawat di rumah sakit Penang. Itu dokternya terlibat langsung dengan Surya Judi secara pribadi. Satu misalnya, bapak ini saya lihat kok ruwet sekali pikirannya, terlalu tegang gitu. Apa yang menjadi persoalan bapak sekarang sebetulnya, pikiran berat apa? Dia kata dokter Surya Judi, oh iya pak, saya ini pengusaha, saya ini sekarang banyak sekali beban pikiran saya karena proyek yang satu belum selesai, sudah ada lagi masuk, yang selesai, yang belum selesai lagi sudah ada masuk, sehingga cash flow menjadi ruwet. Dan disitulah pikiran beban saya berat, karena bisa saja terjadi sewaktu-waktu yang seharusnya uang masuk menjadi tidak masuk. Dokter itu langsung terlibat dengan percaya diri. Kalau gitu, Bapak ingin sembuh? Ya, kalau begitu saya sarankan Bapak menjual aset-aset Bapak, kemudian Bapak bayar utang-utang. Nah, Surya Judi karena dia percaya dan yakin kepada dokter itu, maka dia ikuti saran itu. Dia jual semua asetnya dan dia bayar utang-utang. Dia tadinya pengusaha sukses, kemudian dia hidup dengan sederhana. Menurut dia, sudah anak-anak saya sudah mentas semua. Dia sederhana. Dan Surya Judi ini bersama kami sekarang di dalam satu komunitas. Jadi saya paham betul tentang kondisi dia. Dan kemudian ketika dia balik, dikatakan oleh dokter itu, nah sekarang sudah tahap pada seperti ini. Karena itu Pak Surya Judi saya rekomendasi supaya jalan jinjit. Dan itu dilakukan selama 1,5 tahun. Pekerjaan berat bagi dia karena jinjit siang, pagi, sore, malam. Kemudian dia berenang seminggu 2 kali. Dengan hanya itu, tapi kerja keras. Dan akhirnya dia pulih sempurna. Surya Judi sekarang ini. Itulah yang saya maksud dengan sugesti. Dan sugesti itu harusnya diberikan oleh dokter yang pertama. Oleh dokter. Tapi sekarang peran sugesti itu tidak oleh dokter, tapi oleh para terapis atau para penjual obat-obat herbal. Tidak salah para terapis itu, atau penjual herbal itu, atau orang pintar atau kiai itu. Karena mereka telah mampu membangkitkan sugesti yang mentalnya sudah runtuh. Tapi salah apabila para terapis itu atau penjual herbal itu mengatakan bahwa dengan obat ini atau dengan terapi ini menyebabkan Bapak bisa bergerak atau Bapak bisa jalan. Karena stroke tidak ada obatnya. Obatnya kan obat kolesterol, obat darah tinggi, jadi tidak ada obatnya. Ibarat kelembungan kempes sampai itu ditiup, otot itu bisa, kan nggak mungkin. Tapi ini terjadi, itu adalah kata faktor sugesti. Contohnya saya mendapatkan data banyak. Ada orang yang datang ke kiai, dikasih air putih, ditiup, didoakan, kemudian bisa bergerak. Ada orang yang ditepuk tangannya oleh orang pintar atau paranormal, kemudian bisa bergerak dan bisa jalan.
Ada orang yang minum obat herbal yang katanya obat itu dari tanah suci, dia bisa bergerak. Ada orang yang berendam di air laut bisa bergerak. Ada orang yang diterapi, ditusuk-tusuk kakinya dengan tusuk gigi, sakitnya luar biasa, bisa bergerak. Dan macam-macam orang bisa bergerak, bisa berjalan. Padahal obat stroke itu tidak ada obatnya. Jadi apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah pasien merasa yakin. Dia mendengar bahwa di sana ada penterapis yang memandikan pasiennya di air laut, kemudian bisa bergerak dan bisa jalan. Semangat di dalamnya itulah, di dalam jiwanya itulah yang mungkin membangkitkan dia datang ke sana dan sudah merasa yakin. Karena itu akhirnya tersugesti bisa bergerak. Nah mungkin ini sebuah ilmu sebetulnya, bukannya mengarang-arang apa yang saya katakan. Karena ketika saya mahasiswa, saya penggemar baca-baca buku, termasuk psikologi sosial saya baca. Apa misalnya? Saya ingin bercerita. Ini orang bergerak tanpa sadar atau jiwa tanpa sadar. Di satu perpustakaan kampus, seorang profesor sedang meneliti tentang sugesti ini. Jadi dia ada mahasiswa-mahasiswa berkeliling di meja bundar yang besar, kemudian diatur duduknya. Ada yang sudah tahu tentang rencana profesor dan ada yang tidak. Jadi di 1, 2, 3 itu adalah orang yang sudah masuk di dalam rekayasa profesor. Nomor 4 bukan orang yang diatur oleh rekayasa profesor. Kemudian berikutnya 6, 7, 8 itu yang sudah direkayasa profesor. Kemudian lingkaran berikutnya adalah bukan orang yang direkayasa profesor. Apa yang terjadi? Yang terjadi, orang pertama dibisikin, mahasiswa pertama dibisikin, kita keluar dia yang pertama. Kemudian yang kedua dibisikin lagi keluar. Yang ketiga dibisikin lagi keluar. Yang keempat, ini kan orang yang mahasiswa yang tidak direkayasa. Dia sedang belajar tekun di situ. Tiba-tiba dia melihat ada profesor yang sangat dia hormati, guru besar di universitas itu, meminta 3 orang sebelumnya itu berbisik dan kemudian keluar. Orang yang ketiga ini, yang keempat ini tersugesti mahasiswa ini. Dia keluar. Padahal dibisikannya, "Dek, bagaimana kalau kita keluar sebentar?" Ikut karena dia melihat yang sebelumnya ikut, dia ikut. Nah begitu juga yang ke 5, 6, 7 ikut semua karena sudah direkayasa. Apa yang terjadi? Semua di dalam meja bundar itu yang luas itu keluar. Itulah yang dimaksud dengan sugesti. Orang menerima sesuatu tanpa kritis, dan itu keluar dari jiwa terdalamnya. Nah kemudian saya alhamdulillah saya tersugesti. Ketika saya pulang dari rumah sakit, kaki saya bisa bergerak. Kebetulan bisa bergerak. Wah, saya pikir ini saya bisa bergerak nih, ada potensi gitu kan. Karena saya kan orang berpikir. Saya kan mantan aktivis mahasiswa yang selalu berpikir mencari akar masalah. Jadi ketika mau pulang, dokter Gotot Sumantri namanya itu, yang dari rumah sakit Harum yang merawat saya, mengatakan, "Bapak ingin sembuh?" "Iya dok." "Nah kalau gitu Bapak semangat." Bahkan dia tambah, "Bapak ingin berkumpul dengan keluarga?" "Iya Pak." Itu semangat. Dalam hati saya, oh dokter itu bertanya tentang saya ingin sembuh, berarti ada yang sembuh. Di situ tersugesti pertama saya. Hingga ketika saya pulang saya langsung bergerak. Yang kedua adalah ketika saya datang ke Rumah Sakit Persahabatan. Ketika itu saya sudah mulai konsultasi ke dokter persahabatan. Di depan poli saraf itu ada tertulis data orang yang terkena stroke. 1/3 meninggal dunia, 1/3 cacat permanen, 1/3 sembuh sempurna. Wah, saya melihat data itu tersugesti saya bahwa 1/3
sembuh sempurna, berarti ada yang sembuh. Di situ saya bangkit. Nah, ketika saya sudah pulih, saya kembali sekitar itu terjadi tahun 2013 yang saya lihat itu. Setelah saya pulih, saya ingin bernostalgia, saya kembali ke Rumah Sakit Persahabatan, tapi ternyata tulisan itu sudah tidak ada. Jadi itulah sugesti. Dan bahkan ada ini di grup saya ini real. Kalau mau ditanyakan ada di grup saya. Namanya Patayatul Ahmad. Dia sudah pulih dari struknya. Nah, ini ada di grup Pejuang Sehat. Dia bercerita kepada saya bahwa dia sempat 3 bulan di tempat tidur. Kemudian datang orang yang dia tidak kenal, mungkin direkomendasi oleh tetangga atau saudaranya, datang ke dia mengatakan bahwa Mas mesti bangkit. Nggak bisa, kata Patayatul Ahmad. Bisa. Saya ini sudah mengalami banyak melihat orang yang seperti Mas. Bisa. Bahkan orang itu bercerita bahwa saya ini bukan penterapis, bahwa saya ini bukan paranormal, tapi saya melihat banyak orang yang bisa bangkit karena berjuang. Akhirnya Patayatul Ahmad mencoba berjuang. Dari mulai tidak bisa, kemudian terjatuh-jatuh, terguling-guling, sampai dia merayap ke tembok, sampai dia bisa jalan dan bisa. Itulah sugesti yang membangkitkan. Saya kira cukup sampai di sini. Sahabat para penyandang stroke yang sedang berjuang, yakinlah bahwa pasca stroke itu pasti sembuh, asal tahu caranya dan disiplin kuat. Cari sugesti di dalam diri Anda, bukan di siapa-siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merah masih tetap rekaman, masih jalan? Masih merah. Oke. Udah. Satu lagi, udah disimpan aja, ntar kita bikin lagi. Coba dikonekin itu dulu Pak, ke handphone dulu Pak. Oh, supaya kenapa? Ngetes speakernya dulu.